Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Di sini saya akan melanjutkan kisah horor teror tangisan seorang wanita part 2. Karena saya sangat kesal dengan suara tersebut, saya memutuskan untuk keluar kamar dan pergi ke ruang TV. Di situ saya menyalakan lampu karena posisi ruang TV dan kamar saya itu sangat gelap karena lampunya tuh dimatikan. Di situ saya menyalakan lampu dan juga menyalakan TV. Saya duduk di depan TV sambil mendengarkan suara tersebut. Karena suara tersebut dari tadi sama sekali tidak hilang. Karena saya kesal dengan suara tersebut, suara TV saya naikin volumenya dengan maksud supaya tidak mendengar suara tersebut dengan jelas. Pada kenyataannya, pada saat saya menaikkan suara volume TV saya, suara wanita tersebut makin nyaring. Di situ saya mulai panik, bingung, dan gak tahu harus kayak gimana lagi karena benar-benar suasananya mencekam dan posisi saya sendirian pada saat itu. Yang ada di pikiran saya pada saat itu, saya berharap wanita tersebut tidak keluar dari kamar kosong tersebut. Dan lucunya karena ketakutan saya tadi, saya berpikir untuk mencari makhluk hidup. Jadi saya tuh berani jika ada makhluk hidup yang bernapas, entah itu kucing, apapun itu, dan saya berpikir untuk keluar mencari seekor kucing untuk menemani saya di dalam rumah. Dan pada saat itu saya gak habis pikir kenapa saya berani untuk keluar rumah lewat pintu samping cuma mencari seekor kucing di luar rumah pada saat malam hari tersebut. Walaupun penuh dengan perjuangan mencarinya di luarnya tanpa kesadaran yang setengah sadar itu, akhirnya saya menemukan juga seekor kucing dan langsung saya culik dia untuk masuk ke dalam rumah menemani saya mendengarkan suara wanita tersebut. Dan asal kalian tahu, suara tersebut masih berkumandang ya, dan gak hilang sama sekali dari tadi, dan masih tetap sama dengan volume yang sama. Suara tersebut benar-benar baru berhenti setelah azan subuh berkumandang. Jadi sedari jam 3 dini hari sampai azan subuh, suara tersebut tidak berhenti. Dan selama itu, saya hanya menatap langit-langit rumah sambil berbaring dan memikirkan bagaimana caranya saya kabur dan kemana saya akan kabur. Jika saya kabur, apakah dia akan mengejar saya? Itu yang saya pikirkan selama jam 3 sampai azan subuh berkumandang. Dan selama saya menunggu azan subuh tersebut berkumandang, saya berdoa di dalam hati saya, ya Allah, semoga yang di dalam ruangan kosong itu tidak keluar. Karena jika keluar saya bingung harus kemana, ya Allah. Itu ya saya ucapkan dalam hati saya. Karena saya benar-benar takut jika dia keluar dari ruangan itu. Setelah kejadian tersebut, saya berangkat ke sekolah. Pulang sekolah saya tidak berani untuk pulang ke rumah itu lagi karena saya masih sendiri di rumah. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke rumah saudara perempuan dari ibu saya. Saya di rumah saudara perempuan ibu saya tersebut sampai tengah malam. Karena kedua orang tua saya pulangnya tengah malam. Jadi begitu mereka datang, saya dijemput dan kembali pulang ke rumah kami bersama-sama. Sesampainya di rumah, ibu saya menanyakan kejadian yang saya alami tersebut karena sebelumnya saya sudah cerita melalui telepon seluler kepada ibu saya dan ayah saya. Mereka bertanya apa yang saya alami selama saya
kemudian saya bercerita panjang lebar terkait kejadian yang saya alami tadi malam, dan mereka nyeletuk berkata, "Kenapa kamu tidak tanya kenapa dia menangis?" Di situ saya hanya tertawa sambil memikirkan betapa seramnya kejadian tadi malam. Dan alhamdulillahnya sampai azan subuh berkumandang, wanita tersebut tidak menampakkan wujudnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih untuk mendengarkan cerita horor lebih banyak lagi.